Silakan Bapak Ibu saudara saudara Tuhan, salam damai sejahtera dan kasih sayangnya cinta Tuhan kita Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu yang beribadah pada ibadah raya pada pagi menjelang siang hari ini, dan kita tetap yaitu pada tema menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa beritanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam uli-uli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan berita mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, suasana tengah malam, suasana Matius pasal 24 ayat 12 sampai 13 mengatakan bahwa semakin bertambahnya kedurhakaan maka kasih orang akan mencari dingin. Kita harus hati-hati. Suasana tengah malam, saudara, dosa semakin memuncak, orang semakin jahat, orang semakin tidak takut akan Tuhan. Ya, itu makanya hati-hati dan berusaha saudara lepas. Ya, pada saat ini kita berdoa kepada Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, sehingga yang satu menyesatkan yang lain, dan untuk itu tidak ada pertolongan kita. Satu-satunya hanya kabar mempelai yang berseru pada tengah malam, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, itu yang menolong kita pada hari-hari ini supaya kita lepas dari segala kedurhakaan. Kedurhakaan itu adalah 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab bersama apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, kedurhakaan itu adalah yaitu lawan kata dari kebenaran. Berarti kedurhakaan itu tidak menerima kebenaran, tidak menerima yaitu Yesus yang benar. Kenapa terjadi hal ini? Tidak percaya. Tidak percaya. Berarti orang-orang yang durhaka itu, saudara, orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menerima kebenaran, yang tidak menerima Yesus yang benar dalam hidup mereka, sehingga kedurhakaan itu semakin bertambah karena ia bekerja memimpin orang-orang dalam kedurhakaan adalah iblis, setan yang sudah tahu tempatnya adalah neraka kekal sampai selama-lamanya. Maka banyak orang ditipu supaya jangan ada orang yang terbuka hati untuk menerima kebenaran. Untuk itu yang menolong kita dalam hal ini supaya kita jangan menjadi orang tidak percaya, jangan sampai kita orang yang menyembah berhala, jangan sampai kita orang-orang yang melawan kebenaran. Ya, itu makanya kita terus meminta memohon kabar mempelai. Kabar mempelai itu adalah pengajaran firman Tuhan yang dikatakan rahasia. Ayat
ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Itulah firman yang hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, sampai menusuk amat dalam dan membedakan pertimbangan hati manusia. Itulah yang dikatakan kabar mempelai. Kabar mempelai itu adalah dikatakan cahaya Injil, dan orang-orang durhaka tadi disebut buta rohani, tidak bisa melihat cahaya Injil. Mari lihat, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 4 tentang orang-orang durhaka disebut orang-orang yang buta. Dua Korintus pasal 4 ayat 4 mulai ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka yang tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya tadi, orang-orang durhaka yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tidak bisa mengenal Yesus sebagai mempelai pria. Ya, tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang durhaka sudah dikatakan telah buta. Oleh karena apa? Karena mengikuti perkembangan ilah zaman. Apa itu ilah zaman? Yang dilihat mata, mengikuti arus yang dilihat mata. Orang-orang tidak bergereja diikutinya, orang-orang tidak berdoa diikutinya, orang-orang tidak menyanyi memuji Tuhan diikutinya. Itu yang membuat orang menjadi buta. Ya, sekalipun disampaikan firman, tidak bisa melihat dan tidak bisa mengerti dan memahami. Sekalipun datang ke gereja yang membawa hidup tadi kepada Tuhan, dan dengan sendirinya pula dengan tangan hampa. Oleh karena mengikuti arus dunia, saudaraku. Dunia itu, saudara, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 20 adalah keinginan dunia itu adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. 3, saudara, ya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Kalau diikuti mata kita menginginkan melihat-lihat yang enak-enak, jangan harap saudara bisa melihat cahaya Injil. Jangan harap saudara bisa melihat Kristus Yesus sebagai mempelai pria. Apalagi Yesus datang kali yang kedua, tidak bisa kita menyambut dia di awal-awal permai. Oleh karena kita masih mengikuti keinginan mata, ya, keinginan mata saudara kita ikuti, ya. Ini yang menjatuhkan Hawa oleh karena keinginan mata, ya. Setelah iblis memutarbalikkan firman Allah, ya, lalu dia memperlihatkan buah dari pohon ini. Rupanya Hawa, ya, tertarik oleh karena dia lihat begitu indah dan sedap. Ya, itu harus kita waspadai. Kalau seandainya tidak bisa kita menjaga mata ini, Yesus katakan, kalau matamu yang satu berdosa, ya, cucilah dia, daripada seluruh tubuhmu akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap, daripada dibuang dalam ke neraka. Ya, kalau mata yang satu berdosa, kata firman Allah, kata Yesus, cucilah dia, daripada kedua-dua matamu dan seluruh tubuhmu
kegelapan ya, tentu kita saudara bertanya, bagaimana mungkin mataku mencuci sementara mata masih baik ya. Jadi kalau mata yang kiriku ini melihat-lihat, sering share melihat saudaraku yang indah-indah, bagaimana bisa mencuci ini? Nah, itu kabar mempelai, itu pedang firman Tuhan, itu yang mencuci saudaraku ya, supaya menjadi bersih mata ini ya. Cahaya itu saudaraku seperti pelita ini, seperti lampu ini bercahaya, seperti lampu ini bercahaya saudaraku. Nah, kalau tak ada cahaya disebut aja dia lampu bisi ya. Jadi setelah bercahaya itu yang dikatakan cahaya Injil, itu yang dikatakan kabar mempelai, itu yang dikatakan firman Allah yang hidup menerangi setiap hati dan pikiran kita. Dinyatakan apa yang salah. Mungkin mataku selama ini melihat yaitu di mana-mana ya, ada kulihat ada orang juga yang banyak uangnya, banyak hartanya, banyak ini dan itu, lalu saya juga cenderung supaya seperti itu. Lalu setelah kita menerima kabar mempelai, pengajaran firman Tuhan, lampu yang bercahaya, maka kita menjadi sadar rupanya dunia sebentar lagi akan dilenyapkan. Keinginan mata itu yang selama ini rupanya aku berdosa Tuhan, ampunilah aku Tuhan, tolong aku Tuhan, mataku ini ya biarlah dicuci dengan pedang firman Tuhan sampai mataku menjadi baik. Karena firman Tuhan mengatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu gelap, begitu gelapnya seluruh tubuhmu, dan jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu menjadi baik. Itu saudara ukurannya adalah mata. Itu makanya mata kita ini yang harus kita fungsikan kepada yang positif, jangan kepada yang negatif ya. Jangan sampai mata kita suka menonton imbro, lawan-lawan segala macam, internet yang negatif, apalagi yang berbau porno saudaraku, berbau segala macam kejahatan. Jangan ya, biar mata melihat itu, nanti mata menjadi jahat, mata ini menjadi buta saudaraku ya. Tapi saat mata kita melihat yang baik, itulah firman Allah. Kalau bisa sebentar yang bisa membaca Alkitab, baca firman supaya mata bersih jernih. Dan sebentar kalau ada aplikasi HP kita Alkitab, buka renungan firman Tuhan, mata kita menjadi baik. Itu saudara yang prakteknya untuk menolong kita. Nah, ini saudaraku, kita sudah ya melihat bahwa tengah malam itu adalah suasana yang mengerikan. Dikatakan sunyi sepi sampai orang-orang tidak lagi bergereja. Itu artinya saudara, sampai orang lagi tidak peduli Tuhan, sekalipun di samping rumahnya dia tidak mau datang saudara. Itu suasana tengah malam saudaraku. Sampai selisih rumah pun dia tidak mau saudara. Itu makanya jangan heran, jangan sampai bilang kok begini ya. Ini karena sudah ditulis dalam firman Tuhan, karena kedurhakaan itu semakin bertambah dan kasih menjadi dingin. Namun kita punya pertolongan dari Tuhan, itu kabar mempelai. Harus kita terus membutuhkan terus, yaitu cahaya Injil saudara. Cahaya Injil kita butuhkan selalu setiap waktu supaya kita bisa yaitu juga berjalan di atas dunia ini, jangan sampai kita disesatkan. Nah, itu makanya Hawa disesatkan oleh iblis karena ya tidak ada dia membuka hati untuk cahaya Injil. Ya, di situ ada terus pikirannya, mungkin masalah persoalan suaminya, masalah persoalan
istrinya, anak-anaknya, di situ terus pikirannya, saudaraku ya, maka itu bisa akhirnya menjadi sepertinya saudaraku buta yang kita dengar tadi, ya, membutakan mata kita oleh karena kita terbawa arus terhadap masalah persoalan. Berarti itu disebut orang tidak percaya. Kalau seandainya percaya saudara, tidak perlu pusingkan masalah persoalan baik suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, siapa saja. Tidak perlu dipersoalkan, namanya orang percaya. Orang percaya itu saudara, dia tahu bahwa Allah sanggup, Allah mampu bekerja dalam hidup keluarga. Allah sanggup mampu untuk menolong saya membuat persoalan masalah terselesaikan. Allah sanggup mampu menolong saya sehingga suami saya menjadi orang yang bertobat, orang yang benar, orang yang baik, dan juga istri saya menjadi orang baik benar, sebaliknya orang tua dan anak-anak itu orang percaya, sehingga tidak itu menjadikan cara, sehingga tak ada pernah dia kendor kerajinannya, tidak pernah dia malas mengikut Tuhan. Banyak saya lihat ada masalah datang tidak bergereja, ada masalah persoalan tidak berdoa. Ini sama dengan tadi orang durhaka, orang yang buta, orang yang tidak percaya. Percuma kita dikatakan orang yang mengikut Tuhan, yang mengikut Yesus, kita ditertawakan tetangga, ditertawakan tetangga, apalagi iblis. Dia melompat-lompat sampai ke langit. Banyak saya lihat saudara pada persoalan masalahnya bukan datang kepada Tuhan. Kemana dia datang? Ke warung minum tua. Ini sudah saudara, sudah rusak karakternya. Karakter itu rusak. Ya lama-lama menjadi karakter hewan, saudara. Kalau karakter manusia bukan di situ. Dia pergi, saudara. Ya, dia kalau dia menyadari bahwa saya ini adalah sebagai domba yang tergembala, berarti ada gembala saya, itulah Yesus. Aku datang kepada dia dan berdoa, ini Tuhan tolong masalah